kepikiran nggak sih apa sebetulnya arti dari mendustakan agama? Mungkin yang langsung muncul di benak kita itu soal keyakinan teologis yang rumit ya. Tapi gimana kalau jawabannya justru tersembunyi dalam perbuatan kita sehari-hari? Yuk kita bedah bareng-bareng makna yang mengejutkan di balik surah Al-Ma'un. Oke, kita mulai dari sini ya. Surah ini dibuka dengan pertanyaan yang jujur aja nusuk banget. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini bukan pertanyaan basa-basi loh. Ini semacam undangan buat kita untuk melihat iman dari sudut pandang yang sama sekali beda. Nah, sepanjang pembahasan ini, kita akan coba cari jawabannya bareng-bareng. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Al-Quran tuh nggak ngejawab pertanyaan tadi dengan daftar dogma atau ritual yang rumit. Justru sebaliknya, jawabannya ada pada dua tindakan yang sangat sederhana dan sangat manusiawi. Tanda pertama dari seorang pendusta agama adalah sikapnya ke orang yang paling rentan. Ayatnya langsung nunjuk ke orang yang menghardik anak yatim. Perhatiin ya, katanya itu menghardik, bukan cuma mengabaikan, tapi sebuah tindakan penolakan yang kasar. Ini seolah-olah bilang kalau ujian iman yang pertama itu ya soal empati kita. Biar kita benar-benar paham konteksnya, kita perlu tahu dulu nih, siapa sih anak yatim itu? Dalam konteks ini, mereka adalah anak-anak yang udah kehilangan ayah mereka, yang saat itu jadi sosok pelindung dan pencari nafkah utama. Jadi posisi mereka itu rapuh banget. Makanya cara kita memperlakukan mereka itu jadi cerminan sejati dari isi hati kita. Nah, tanda kedua ini cakupannya lebih luas lagi. Dari yang tadinya kekejaman individu, jadi kelalaian sosial. Ayatnya nunjuk ke orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Coba deh perhatiin kata menganjurkan. Artinya, kesalahannya itu bukan cuma karena dia nggak ngasih makan sendiri, tapi juga karena dia gagal menciptakan budaya peduli di sekitarnya. Sampai sini, pesannya kan jelas ya, iman itu harus diwujudkan dalam kepedulian sosial. Tapi, tiba-tiba surah ini belok ke arah yang, wow, mengejutkan. Pembahasannya beralih ke salah satu pilar utama ibadah, yaitu sholat. Loh, kok bisa sholat sebuah tindakan penyembahan malah jadi sesuatu yang negatif? Dan inilah ayatnya yang bikin kaget. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Tunggu, bukannya sholat itu kewajiban? Nah, ini dia titik krusialnya. Surah ini tuh bukan mengutuk sholatnya, tapi sholat yang dilakukan oleh orang-orang dengan ciri-ciri tertentu. Jadi, kecaman ini ditujukan buat mereka yang sholatnya ghasahun, artinya lalai, gerakannya ada tapi hatinya entah kemana. Yang lebih parah lagi, mereka juga yuraun, sholatnya buat pamer atau ria. Sholat mereka bukan buat Tuhan, tapi buat cari pujian dari manusia. Inilah sholat yang udah putus koneksi dari esensi kepedulian yang kita bahas sebelumnya. Dan di bagian akhir, surah ini ditutup dengan sebuah konsep yang menyatukan semua poin tadi, sekaligus jadi nama dari surah ini. Konsep ini bisa dibilang jadi ujian terakhir dari karakter seseorang. Al-Ma'un, artinya itu bantuan-bantuan kecil, hal-hal sepele yang biasa kita pinjamkan sehari-hari, kayak garam ke tetangga, pulpen ke temen, atau bantuan-bantuan ringan lainnya. Ayat terakhir ini mengecam mereka yang bahkan enggan memberikan bantuan sekecil ini. Logikanya, kalau bantu yang sepele aja nggak mau, gimana bisa bilang imannya tulus kan? Jadi, kalau kita rangkum, inilah profil lengkapnya. Menurut surah Al-Ma'un, pendusta agama itu bukan orang yang kalah debat teologi. Mereka adalah orang yang perilakunya nunjukin keterputusan total antara ibadah ritual dan tindakan nyata. Mereka menghadik anak yatim, cuek sama orang miskin, sholatnya lalai dan pamer, dan pelit banget bahkan untuk bantuan yang paling kecil sekalipun. Oke, tadi kan kita udah lihat sisi negatifnya ya. Sekarang kita coba balik. Gimana caranya biar iman kita itu benar-benar hidup, menyambungkan ibadah di hati dengan tindakan kita di dunia nyata. Pesan dari surah ini tuh nyambung banget sama banyak hadis. Salah satunya yang ini. Dikatakan bahwa rumah terbaik itu bukan yang paling besar atau paling mewah, tapi rumah di mana seorang anak yatim, simbol dari yang paling rentan, diperlakukan dengan baik. Ini kan cerminan langsung dari ajaran Al-Ma'un. Visual ini nunjukin perbedaannya dengan jelas. Kebaikan ke anak yatim itu mendatangkan berkah yang paling tinggi, sementara kekejaman mendatangkan murka yang besar. Nggak ada area abu-abu di sini. Ini standar yang sangat jelas tentang bagaimana seharusnya iman diwujudkan dalam tindakan. Terus gimana cara kita ngerapin ini? Nggak perlu yang ribet-ribet kok. Di sekolah misalnya, ini bisa berarti jadi teman buat anak yatim, gak ngebully atau ngejauhin mereka. Di rumah, ini bisa berarti berbagi apa yang kita punya, sekecil apapun itu. Intinya adalah memastikan mereka nggak merasa sendirian.
Pada akhirnya, inilah inti dari surah Al-Ma'un. Iman yang sejati itu soal keseimbangan. Sholat yang tulus itu harus sejalan dengan kepedulian sama anak yatim, bantuan buat orang miskin, dan kemurahan hati dalam hal-hal kecil sehari-hari. Satu sisi tanpa sisi lainnya, itu nggak lengkap. Jadi, poin utamanya begini. Kalau ibadah kita nggak bikin kita jadi orang yang lebih berbelas kasih, lebih peduli, dan lebih murah hati sama orang lain, kita mungkin perlu bertanya pada diri sendiri. Sebenarnya kita ibadah ini untuk siapa? Iman yang sejati itu mengubah hati, dan hati yang berubah pasti akan mengubah tindakan. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan. Setelah memahami pesan yang dalam banget dari surah Al-Ma'un, kebaikan kecil apa, sebuah Al-Ma'un, yang bisa kita tawarkan kepada seseorang hari ini?